Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nona Faradiba dengan NIM 41933111012 kelas STM E 2019. Di sini saya akan menjelaskan sebuah media pelajaran matematika digital menggunakan software GeoGebra. Aplikasi ini yang pertama ini saya buat adalah membuat sebuah fungsi pada GeoGebra, di mana fungsi ini adalah fungsi trigonometri. Jadi saya akan masukkan gambar sehingga kita nanti akan mendapatkan sebuah kegiatan yang menarik. Nah, di sini saya langsung saja akan menginput sebuah fungsi trigonometri. Kemudian saya akan memilih tool, mengklik tool circle, center, and radius. Nah, kemudian mengklik untuk membuat sebuah titik pada grafik F di titik 2,4. Nah, kemudian di sini saya akan memasukkan radiusnya sebesar 2. Kemudian mengklik OK. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ada sebuah gambar lingkaran C dengan titik A. Nah, setelah muncul gambar lingkaran dengan titik tengahnya, saya akan mengklik tulis tangan. Kemudian mengklik titik A dan mengklik grafik fungsi F. Nah, kemudian akan muncul garis grafik J. Setelah itu, kemudian saya akan memilih tool intersect. Kemudian mengklik perpotongan antara lingkaran dengan grafik G untuk memunculkan titik B, dan perpotongan antara lingkaran dengan grafik F untuk memunculkan titik C. Sehingga dengan mengklik tool move, kita dapat menyeret titik A sehingga dapat mengetahui. Nah, di sini sudah jelas gambarnya akan bergerak ya teman-teman. Lingkarannya bergerak sesuai dengan sumbu. Teman-teman dapat langsung memasukkan gambar. Di sini saya akan membuka picture dan mengklik kemudian menyeret gambar yang saya inginkan. Ini saya menyeret gambar lumba-lumba ke graphic view. Kemudian saya juga mengambil gambar airnya supaya lumba-lumbanya lebih hidup. Oke, kita tutup pictures-nya. Nah, kita atur letak gambar airnya. Nah, kemudian di sini ada sebuah lumba-lumba dengan titik D dan titik E. Nah, teman-teman dapat mengatur titiknya dengan menginput titik D sama dengan B, kemudian mengklik enter, dan menginput titik E sama dengan titik C, kemudian mengklik enter. Nah, seperti ini teman-teman. Di sini kita dapat melihat bahwa gambarnya sudah dapat bergerak seperti ini. Oke, nah setelah itu, untuk mengatur supaya gambar lumba-lumbanya bergerak dari kanan ke kiri sesuai dengan arah hewan itu, kita dapat mengklik titik A, kemudian mengklik object properties. Nah, di sini akan muncul properties, kemudian kita memilih algebra, dan di sini kita akan memilih pada bagian repeat, yaitu decreasing, supaya nanti dia gambar lumba-lumbanya bergerak dari arah kanan ke arah kiri, seperti itu. Nah, kemudian mengklik close. Nah, di sini kita akan mengetes apakah gambarnya sudah bergerak sesuai dengan mengklik kanan A, titik A, kemudian mengklik animation on. Seperti ini. Ya, nanti gambar lumba-lumbanya hilang timbul dalam air ya teman-teman, seperti itu. Kemudian kita dapat mengklik pause dan di bagian bawah kiri. Nah, untuk menghilangkan yang titik-titik yang tidak perlu, kita dapat mengklik titik biru pada algebra, sehingga yang tersisa nanti adalah gambar lumba-lumba dan airnya saja. Nah, untuk menghilangkan kotak-kotak ini, kita dapat mengklik kanan, kemudian mengklik axis, kemudian kita mengklik kanan lagi, dan mengklik grid. Nah, di sini yang tersisa adalah gambar lumba-lumba dan airnya. Nah, kemudian kita dapat mengecek kembali gambarnya dengan mengklik play. Seperti itu. Nah, seperti inilah hasil dari fungsi trigonometri yang masukkan gambar bergerak. Selanjutnya di sini saya akan membuat sebuah bangun ruang dengan aplikasi GeoGebra, dan di mana saya pertama-tama akan membuat animasi jaring-jaring prisma segitiga. Nah, pertama teman-teman dapat memilih menu view dan kemudian mengklik 3D graphic. Nah, sehingga muncul 3D graphic view seperti ini. Nah, kemudian teman-teman untuk membuat prisma segitiga, pertama kita akan memilih tool polygon. Kemudian kita akan memilih titik yang akan menjadi alas dari bangun segitiganya. Saya pilih 1,1, kemudian di titik 3,2, dan di titik 3,1, di titik 3,0.
untuk alas prisma segitiganya. Nah, di sini kita harus membuat segitiga sama sisi. Kemudian kita perbesar saja 3D graphic view-nya. Setelah itu kita akan membuat tinggi dari prisma dengan mengklik sekali pada segitiga, kemudian memilih piramid dan mengklik extreme to frames. Kemudian mengklik alas dari segitiga tadi, kemudian memasukkan tinggi prisma yang kita inginkan. Misalnya saya ingin memasukkan sebesar 3. Kemudian mengklik OK. Nah, di sini ada sebuah bangun ruang prisma setinggi 3 satuan. Nah, setelah itu, untuk membuat jaring-jaringnya, teman-teman dapat memilih tools net. Mengklik tools net. Nah, kemudian mengklik sekali pada bangun prisma segitiganya. Nah, di sini sudah muncul teman-teman prismanya. Nah, setelah itu, untuk menghapus titik-titiknya dan meninggalkan menjadi jaring-jaring saja, teman-teman dapat memilih pada algebra view, kemudian mengatur menjadi object type, seperti ini. Nah, selanjutnya teman-teman dapat menghapus dengan mengklik sekali pada titik biru pada algebra view di frames. Nah, sekarang bangun ruangnya sudah hilang, menyisakan titik dan jaring-jaringnya saja. Nah, kita menghapus titiknya juga. Hapus titik D, E, F, teman-teman dapat mengklik kanan pada titik tersebut, kemudian mengklik show object. Begitu juga untuk titik E dan titik F. Nah, untuk menghilangkan alas yang berwarna abu-abu supaya kelihatan lebih jelas jaring-jaringnya, teman-teman dapat mengklik kanan, kemudian mengklik plane. Nah, sudah hilang. Nah, di sini hanya tersisa koordinat dan sumbu koordinat dan juga jaring-jaring kubusnya. Nah, untuk menghiasnya, teman-teman dapat mengubah warna jaring-jaringnya untuk setiap bidangnya. Nah, jadi teman-teman dapat mengklik kanan, kemudian mengklik object properties. Nah, sehingga akan muncul properties, kemudian memilih color. Nah, di sini teman-teman dapat mengatur warna bidang sesuai dengan teman-teman masing-masing. Nah, di sini saya ambil warna hijau, kemudian untuk bidang lainnya, teman-teman dapat mengkliknya, kemudian mengubah kembali warnanya sesuai keinginan, kemudian mengklik bidang lainnya seperti ini. Nah, saya mau warna kuning. Nah, setelah selesai, kita dapat mengklik close properties. Nah, warnanya sudah berubah. Nah, untuk menghias tambahan, kita dapat mengklik untuk menambahkan teks, untuk menambah hiasan, kemudian memilih mengisi kolom edit untuk judul yang atau kata-kata yang ingin kita masukkan ke dalamnya. Misalnya jaring-jaring prisma segitiga seperti ini, ya. Kemudian bisa mengeditnya, teksnya kita centang supaya lebih cantik tulisannya. Kemudian klik OK. Nah, di sini teman-teman dapat mengedit ukuran tulisannya. Di sini saya pilih large. Kemudian kita bold dengan mengklik D. Kemudian memilih warnanya. Teman-teman mau warna apa? Misalnya saya mau warna merah. Kemudian saya memilih warna luarnya, saya memilih warna ini. Sudah. Kemudian menambahkan apa lagi? Misalnya teman-teman membuat nama masing-masing. Kita buat di sini, misalnya oleh Nona Farah Diba. Kemudian klik OK. Kita geser ke bawah lagi. Oke, seperti ini. Nah, jadi seperti inilah hasilnya teman-teman. Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya saya akan melanjutkan ke contoh yang lain. Saya akan membuat jaring-jaring dari sebuah limas, yaitu jaring-jaring limas segi 5. Kita agak naikkan sedikit seginya menjadi 5. Nah, pertama-tama kita pilih menu view, kemudian mengklik 3D graphic. Selanjutnya kita geser sedikit ke kanan. Nah, di sini yang pertama untuk membuat alas dari limasnya yaitu memilih polygon, regular polygon. Kemudian mengklik titik. Saya memilih titik min 1, min 1, kemudian 1, min 2. Nah, vertikal dia muncul kolom vertikal. Vertikal ini dia untuk
menentukan banyak seginya. Karena saya tadi mau buat segi 5, maka saya akan buat 5. Kemudian mengklik OK. Nah, di sini sudah muncul alasnya yaitu segi 5. Kemudian untuk membuat tinggi dari limas, kita mengklik dari grafiknya, kemudian memilih piramid, yaitu extrude to pyramid. Nah, kemudian mengklik kembali alas dari segi 5 ini, kemudian memilih altitude itu yaitu tinggi dari limas yang akan kita buat. Di sini saya akan membuat tingginya sebesar 3, kemudian mengklik OK. Nah, di sini sudah terdapat sebuah bangun limas segi 5. Selanjutnya, untuk membuat jaring-jaring dari limas, yaitu dengan mengklik tool snap. Nah, kemudian mengklik bangun limasnya. Nah, di sini sudah muncul jaring-jaringnya. Kemudian untuk membuat jaring-jaringnya bergerak, yaitu dengan mengklik kanan titik B, kemudian mengklik animation on. Nah, dan untuk menghentikan, pause atau play jaring-jaringnya, kita dapat mengklik tombol pause pada bagian kiri bawah grafik. Selanjutnya, kita dapat menghapus titik atau bangun yang tidak diperlukan karena kita hanya memerlukan jaring-jaringnya saja. Nah, memilih objek, kemudian kita mengklik titik biru pada algebra yaitu piramid. Nah, di sini sudah hilang. Kemudian untuk menghilangkan titik seperti titik F, itu kita hapus saja semua titiknya. Kemudian untuk menghapus alas yang warna abu-abu ini, kita dapat mengklik kanan, kemudian mengklik plane, dan mengklik kanan, kemudian mengklik aksis untuk menghapus sumbu koordinatnya. Nah, selanjutnya untuk menghias supaya lebih bagus lagi jaring-jaringnya, teman-teman dapat mengklik kanan bidang pada jaring-jaring limas, kemudian memilih object properties. Nah, selanjutnya teman-teman bebas memilih warna sesuai dengan selera teman-teman masing-masing. Saya akan memilih warna biru. Untuk bidang lainnya, saya memilih warna ungu. Dan saya memilih warna hijau. Bidang ini saya memilih warna kuning. Untuk alas saya memilih warna hitam. Nah, setelah selesai memilih warna untuk bidang limasnya, kita mengklik close. Nah, untuk menambah hiasan, teman-teman dapat menambahkan teks. Yaitu contohnya jaring limas segi 5. Mengklik teks formula supaya tulisannya jadi lebih bagus. Kemudian mengklik OK. Nah, di sini teman-teman dapat mengedit kata-katanya pada bagian bawah dari kata 3D graphics. Itu saya membuat ukuran bacanya itu large. Kemudian memilih warna dengan memilih warna ungu. Dan untuk latarnya saya memilih warna ini. Nah, bisa juga teman-teman menambahkan nama. Misalnya ini dibuat oleh siapa? Oleh Nona Farah Diba. Kemudian mengklik OK. Oke. Ubah menjadi medium. Nah, ini adalah hasil dari jaring-jaring 5 segi 5-nya. Di sini saya akan membuat sebuah contoh pengaplikasian alat bantu ilmu kalkulus dalam aplikasi GeoGebra, yaitu pada fungsi turunan. Nah, di sini pertama teman-teman dapat membuka aplikasi GeoGebra, kemudian mengklik menu view dan mengklik CAS. Nah, di sini sudah muncul CAS view. Kemudian pada kolom pertama teman-teman dapat langsung mengklik fungsi persamaan kurvanya. Misalnya fx titik 2 sama dengan x pangkat 3 dikurang 5x pangkat 2 ditambah 6x. Nah, kemudian mengklik enter, maka grafik atau grafik kurva akan muncul pada graphic views. Nah, kemudian untuk kolom kedua kita bisa mencari turunan dari fungsi fx dengan mengetik gx titik 2 sama dengan derivatif gx sama dengan derivatif
fx. Kemudian mengklik enter, maka didapatkan turunan dari fungsi fx yaitu gx sama dengan 3x kuadrat dikurang 10 x ditambah 6. Selanjutnya pada kolom ketiga itu mencari garis singgung atau gradien, kita dapat mengklik m-tan atau m-tan sama dengan titik 2 sama dengan g0. Kemudian mengklik enter, maka didapatkan gradien tangnya yaitu sama dengan 6. Kemudian untuk mencari gradien persamaan garis normalnya, kita dapat mengetik m-nor pada kolom keempat sama dengan min 1 per m-tan. Kemudian mengklik enter, maka didapatkan gradien garis normalnya yaitu min 1 6 per 6. Dengan memasukkan rumus persamaan yaitu y dikurang y1 sama dengan n x dikurang x1 pada titik 0,0, maka kita dapat mengetik persamaan garis singgungnya pada kolom kelima yaitu y dikurang 0 sama dengan y sama dengan 6 x dikurang 0. Kemudian mengklik enter, maka didapatkan y sama dengan 6 x. Kemudian untuk persamaan garis normalnya, kita dapat mengetik y dikurang 0 sama dengan min 1 per 6 x dikurang 0. Kemudian mengklik enter, maka hasil persamaan garis singgung normalnya yaitu min 1 per 6x. Selanjutnya untuk menentukan titik stasionernya, kita dapat mengetik solution pada kolom ke-7, solution gx, persamaan gx ya. Kemudian mengklik enter. Nah, maka titik stasionernya diperoleh yaitu x sama dengan minus akar 7 ditambah 5 per 3 dan akar 7 ditambah 5 per 3. Selanjutnya untuk mengetik naik pada kolom ke-8, naik titik 2 sama dengan gx lebih besar dari 0. Kemudian mengklik enter sehingga diperoleh kurvanya akan naik pada 3x kuadrat dikurang 10x ditambah 6 lebih besar dari 0. Nah, selanjutnya kita akan mengetik turun pada kolom ke-9, turun titik 2 sama dengan gx lebih besar atau lebih kecil dari 0. Kemudian mengklik enter, maka kurva akan turun pada 3x kuadrat dikurang 10x ditambah 6 lebih kecil dari 0. Selanjutnya untuk mengetahui interval, kita dapat mengetik solution naik, enter, dan selanjutnya solution turun, enter. Nah, sebelum itu kita akan melihat dulu, tadi kan solution yang pertama kita dapat melihat untuk kolom 7 titik stasionernya yaitu berada di titik yang warna hijau ini. Kemudian untuk garis grafik hanya yang warna abu-abu. Selanjutnya kurva akan naik pada titiknya di sini. Selanjutnya ini adalah untuk mengetahui intervalnya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan memperoleh interval turun, interval naik, yaitu pada x lebih kecil dari akar min akar 7 ditambah 5 per 3 dan x lebih besar dari akar 7 ditambah 5 per 3. Kemudian persamaan fx akan turun pada interval min akar 7 ditambah 5 per 3 di x di antara min akar 7 ditambah 5 per 3 dengan akar 7 ditambah 5 per 3. Nah, selanjutnya yang terakhir kita dapat mencari titik maksimum dan titik minimum dari grafik, yaitu dengan mengetik ekstrimum fx. Kemudian mengklik enter sehingga diperoleh titik maksimumnya yaitu pada min akar 7 ditambah 5 per 3,14 akar 7 ditambah 20 per 27 dan titik minimumnya yaitu akar 7 ditambah 5 per 3, min 14 akar 7 ditambah 20 per 27. Nah, setelah inilah hasil
dari fungsi turunan menggunakan aplikasi GeoGebra. Terima kasih atas